mulai dari John Piper yang bicara tentang kemuliaan Tuhan, semuanya sulit untuk menggambarkan kekudusan itu. Tetapi bagaimana supaya kita mengerti kekudusan Tuhan? Roh Kudus harus menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana, sehingga kita bisa menangkap itu. Ya. Nah, saudara, kekudusan di dalam bahasa kita ketika diterapkan kepada kita, itu bukan hanya tidak berzina, tidak mencuri, tidak bohong, tidak selingkuh, tidak membunuh dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani, kados, itu artinya apa? Dipisahkan, dikhususkan. Coba lihat. Ya, jadi kudus itu bukan satu atribut atau predikat di mana tidak berzina. Itu hanya satu bagian kecil. Ya, orang yang kudus, orang yang suci, ya tidak berzina, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak bercabul, tidak membunuh. Ya, karena apa? Karena itu adalah produk dosa dan kita ini sudah ditebus dari dosa. Amin. Artinya apa? Saya mau bilang pagi hari ini, saya mau angkat kata ini. Umat yang kudus itu adalah umat yang hidupnya sudah dipisahkan untuk Tuhan. Umat yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, itu menjadi miliknya Tuhan. Sehingga apa? Dia punya gaya hidup sebagai orang-orang yang memang miliknya Tuhan. Bisa paham? Nah, saya kasih contoh sederhana. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak gunung di bumi ini, betul? Tapi hanya satu gunung yang dipilih Tuhan, di mana dia naik turun di sana dan menyatakan kemuliaannya, yaitu Gunung Sinai. Oke? Ini saudara, saya masuk ke intinya. Nggak boleh ada yang tidur, ya? Gunung Sinai itu gunung yang dipilih Tuhan di antara gunung-gunung yang lain, menjadi tempat di mana dia turun di situ, berbicara dengan umatnya dan menyatakan kemuliaannya. Nah, sehingga ketika ada orang sembarangan mau naik gunung itu, ketika Tuhan hadir, Tuhan bilang sama Musa, kalau pasar pembatas, tidak boleh ada orang di situ, menyentuh pun tidak boleh, nanti mereka mati, Musa. Dan Musa harus kasih tahu itu kepada orang Israel. Bahkan binatang pun kalau menyentuh perbatasan gunung itu mati. Nah, itu adalah tempat yang kudus, kata Tuhan. Nah, kenapa gunung itu kudus? Karena Tuhan hadir di situ. Tempat itu dikhususkan untuk Tuhan hadir. Makanya dibilang gunungnya kudus. Gunung Sinai, gunungnya Allah. Oke, sekarang gunung, apalagi? Semak-semak. Semak di mana Musa berjumpa dengan Tuhan. Betul? Itu semak belukar yang lain, saudara. Ya. Tetapi satu hari ketika Tuhan panggil Musa, ada semak di padang gurun yang tiba-tiba menyala. Betul? Lalu Musa menghampiri di situ. Musa bilang, kenapa ada tumbuh-tumbuhan semak yang tiba-tiba menyala? Lalu ada suara bilang, lepaskan sandalmu karena tempat itu kudus. Betul? Lihat itu? Itu semak. Itu tempat. Itu bukan manusia yang berzina, yang mencuri dan sebagainya. Itu tempat. Tapi tempat itu bilang kudus. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Tuhan hadir di situ. Itu kedua. Sekarang orang Israel ada banyak sekali suku, bani, bangsa di dunia ini yang luar biasa. Tapi kenapa Tuhan pilih Israel? Kenapa Tuhan pilih orang Yahudi itu dari keturunan Abraham yang hari ini menjadi satu bangsa yang banyak dibenci orang? Sehingga di mata Tuhan, firman Tuhan bilang gini, hai engkau Israel yang kudus, Allah Israel yang kudus. Di mana-mana ketika ada kata Elohim, Yahweh, Allah, selalu ada Israel yang maha kudus. Artinya apa? Dalam pandangan Tuhan, Israel itu adalah bangsa yang kudus. Sekalipun kenyataannya di dalamnya banyak orang yang hidupnya juga tidak benar. Bisa paham di sini? Saudara, ada banyak hal yang Tuhan itu katakan ini kudus, itu kudus. Kenapa? Karena Tuhan hadir di situ. Jadi apa yang saya mau bilang? Kudus itu berarti satu atribut yang Tuhan berikan kepada kita karena Yesus. Jadi saudara dan saya hari ini menjadi umat yang kudus, anak-anak Tuhan yang kudus yang pertama. Karena itu predikat diberikan Tuhan kepada kita waktu kita terima Yesus. Kenapa kita dilihat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang kudus? Karena Yesus yang hadir dalam hidup kita. Kata amin. Bisa paham? Ini saya sedang berusaha untuk membuat saudara paham. Sekarang saudara pikir apa yang jadi ngomong? Saudara akan ingat pengajaran ini pagi hari ini, saudara. Roh Kudus akan membuat saudara mengerti kalau saudara mau belajar. Jadi waktu kita terima Yesus, kita jadi anak Tuhan, kita diselamatkan, saudara. Ya, maka
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu adalah predikat yang Tuhan beri kepada kita. Kenapa? Karena waktu kita terima Yesus, Yesusnya hadir di dalam hati saya. Amin. Melalui Roh Kudus yang hadir dalam hidup saya. Nah, ingat, Roh Kudus itu adalah roh yang kudus. Ingat, itu bukan roh najis, itu Roh Kudus, roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Karena Yesus sekarang sudah tidak ada di muka bumi ini, jadi yang menggantikan dia adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah wujud Yesus dalam bentuk spirit, saudara. Saudara harus paham ini. Kenapa? Karena menjadi anak Tuhan yang kudus yang pertama adalah predikat yang Tuhan beri kepada saudara. Waktu kita percaya Yesus dengan iman, maka Yesus masuk di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang kudus itu. Makanya kita dibilang anak Tuhan yang kudus, umat yang kudus. Kudus itu artinya dipisahkan. Sejak Yesus itu ada dalam hidup saya, dalam hati saya, maka sejak saat itu saya sudah dipisahkan menjadi milik Allah. Amin. Saya bukan milik saya sendiri, saya bukan milik dunia. Saya ini adalah anak Tuhan yang kudus. Kenapa? Karena di dalam diri saya hadir seorang pribadi yang kudus, yang namanya Yesus melalui Roh Kudus yang berkarya di dalam diri saya. Ingat itu, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saudara saya adalah Roh Kudus hari ini. Makanya kita disebut anak-anak Allah yang kudus juga. Predikat itu diberikan kepada kita karena sekarang siapa yang berdiam di dalam diri kita. Nah, ketika hari ini saya punya predikat sebagai anak Tuhan yang kudus, maka predikat ini membuat saya terpisah di dalam hidup ini, dalam segala hal. Sekalipun saya masih hidup di muka bumi ini, tetapi di dalam kelakuan saya, di dalam sikap saya, di dalam cara pandang saya, di dalam perbuatan saya menunjukkan bahwa saya ini orang kudus. Sepaham? Saya ini terpisah hidupnya. Saya ini milik seseorang yang kudus, yaitu Yesus. Sepaham? Nah, ketika kita sudah diberikan predikat sebagai anak Tuhan, umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan, saudara jangan hanya puas sampai di situ. Karena penulis Ibrani bilang, kejarlah kekudusan. Kenapa kekudusan itu harus dikejar? Bukannya saya sudah jadi orang kudus? Bukannya predikat itu sudah diberikan kepada saya? Ngapain lagi saya mau mengejar kekudusan? Saudara, kenapa Tuhan sampai membuang orang Israel ke pembuangan 70 tahun? Kenapa sampai baut sebaik Saul yang megah, yang dibangun oleh Tuhan, akhirnya dihancurkan oleh Tuhan sendiri melalui bangsa Romawi? Karena Tuhan sudah tidak hadir di situ. Paham? Kita itu dipandang Tuhan sebagai orang yang kudus selama dia hadir dalam hidup kita. Selama kita mempercayai dia untuk tinggal dalam hidup kita. Nah, kenapa harus mengejar kekudusan? Karena supaya kita terus disempurnakan, saudara harus mempertahankan kehadiran Tuhan itu di dalam hidup saudara. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan yang kudus. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita ini bangsa yang kudus. Coba saudara lihat, kita ini orang yang sudah dipisahkan untuk Tuhan. Kita bukan milik kepunyaan dunia, kita milik kepunyaan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi Tuhan. Jadi di pandangan Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Yesus itu adalah anak-anak Tuhan yang kudus dan apa? Sudah dipisahkan dari dunia ini. Dan kenapa kita harus mengejar kekudusan? Karena kekudusan itu berarti proses untuk menjadi kudus. Proses untuk menjadi suci seperti Yesus. Proses untuk menjadi anak yang pada akhirnya akan melihat Tuhan sendiri. Makanya kejar kehadiran Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Waktu Salomo itu berhenti mengejar Tuhan, dia ditolak oleh Tuhan, bait sucinya dilumpuhkan. Sebenarnya tidak ada Tuhan di situ. Saudara baca kitab Yehezkiel, bagaimana Tuhan membawa roh Yehezkiel untuk masuk ke Yerusalem dan melihat bait suci yang megah itu. Kalau dilihat dari luar, orang bilang, aduh, gereja itu, bait suci itu megah luar biasa. Sampai satu hari Tuhan bilang, Yehezkiel, mari aku kasih lihat kamu. Yehezkiel di bawah, dia lihat dari langit, dia lihat ke arah bait suci, dia melihat banyak kenajisan dilakukan di dalam bait suci itu. Tuhan sudah tidak hadir di situ. Yehezkiel, kamu lihat apa yang mereka lakukan? Imam-imam menyembah yang lain, wanita-wanita bikin adonan untuk dewa yang lain.
itu rumahku. Aku tidak ada di situ. Sama? Kenapa? Tidak mempertahankan kehadiran Tuhan dalam hidupnya sebagai umat yang kudus, sebagai umat yang sudah dipisahkan dari segala sesuatu. Makanya saudara, hadirat Tuhan dalam hidup kita itu yang harus saudara dan saya kejar kalau ingin berjalan di dalam kekudusan. Kenapa banyak akhirnya orang menyimpang dari kebenaran? Karena tidak mengejar kehadiran Yesus lagi dalam hidupnya. Betul? Digantikan dengan hawa nafsu, digantikan dengan mengejar kesia-siaan. Jadi kekudusan itu tidak bekerja otomatis dalam hidup saudara. Diberikan predikat sebagai anak Tuhan, itu otomatis waktu terima Yesus. Yesus berdiam, Dia yang Maha Kudus, biarkan di dalam diri kita roh ini ada roh yang kudus itu. Makanya Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang kudus. Tetapi untuk sampai kepada melihat Yesus satu hari, saudara harus tetap tinggal di dalam kekudusan. Saudara harus terus menjadi kediaman Roh Kudus. Saudara harus terus mempertahankan Yesus itu di dalam hidup saudara. Bahasanya Paulus adalah mengerjakan keselamatan itu dengan akut dan nyata. Bisa paham? Karena tanpa kekudusan, tidak ada orang bisa lihat Tuhan. Ya, kejar itu kekudusan, kejar itu kehadiran Tuhan. Kalau saudara mengejar kehadiran Tuhan, menjadi rumah kediaman Roh Kudus, otomatis itu tidak ada mencuri, membunuh, berzina, luka, berbohong. Tidak ada itu semua hal itu tidak ada. Kenapa? Karena kita tahu yang berdiam di dalam diri kita ini adalah firman yang hidup, yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya masuk ke dalam inti yang terakhir. Ini saja Pak pembahasannya yang saya mau kupas. Sudah tahu bagaimana caranya untuk kita boleh mengejar kekudusan. Ini penulis Ibrani kasih kita rahasia yang luar biasa, ya, yang sederhana saja. Sudah perhatikan ayat 15. Saya minta Pak Andi coba di skor. Sudah ada masih semangat? Berbahagialah orang yang bisa nangkap apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ayat 15 berkata begini. Jagalah. Sama-sama bilang jagalah. Bukan jaga hati lagi nih. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, apa rahasia untuk mengejar kekudusan, menjadi umat Tuhan yang kudus dan suci di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan? Rasanya sederhana. Tinggallah di dalam kasih karunia, tinggallah di dalam keselamatan, hidupi itu firman Tuhan, hidupi itu kebenaran yang Tuhan berikan. Jangan keluar dari situ, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Keselamatan, anugerah, pengampunan, penebusan. Amin. Berkat keselamatan di bumi dan di surga dijamin sama Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak kita terima, Tuhan berikan kepada kita hanya dengan percaya kepada Yesus yang sudah menanggung semuanya buat kita. Itu kasih karunia. Tapi Tuhan bilang apa? Kita tidak akan sampai kepada kekudusan itu kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Dan ini yang menjadi masalah dari banyak orang Kristen, saudara. Ya. Mengapa imannya tidak bertumbuh? Mengapa tidak pernah sampai menjadi umat yang kudus? Karena menjauhkan diri dari kasih karunia. Saudara tahu apa itu artinya menjauhkan diri dari kasih karunia? Tidak hidup di dalam anugerah yang Tuhan beri. Dia kasih contoh kita luar biasa. Dia katakan begini, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang kalau tidak hidup di dalam pengampunan, hatinya pasti jadi orang pahit. Amin. Orang yang menjauhkan diri dari anugerah Tuhan, tidak bersyukur dengan keselamatan, tidak mau hidup dalam keselamatan, maka akar pahit itu akan tumbuh di dalam dirinya. Dia akan menjadi orang yang apa? Mudah kecewa, mudah pahit, mudah jengkel, mudah dendam, mudah benci, mudah dengki, iri, sampai mati. Lihat itu. Bagaimana mau sampai kepada kekudusan? Bagaimana mau menjalani proses hidup menjadi orang suci? Kalau apa? Dia menolak kasih karunia. Dia tidak hidup dalam kasih karunia. Di sini tidak dibilang menolak kasih karunia, tetapi dikatakan apa? Menjauhkan diri. Dia tidak mengizinkan kasih karunia itu menyertai hidup dia. Contoh,
mengecewakan orang. Ini saya kasih contoh ya. Saya tidak mau mengampuni dia. Artinya apa? Saya menjauhkan diri dari kasih karunia. Kasih karunia bilang, ampuni kok itu orang, Jenny. Amin. Jangan mengingat-ingat kesalahannya. Ampuni, Tuhan menolong engkau mengampuni dia. Tetapi saya bilang apa? Deh Tuhan, pahitnya hatiku, jengkelku lihat, engkau tidak tahu apa yang dalam kepada saya. Dia sudah ambil ini, itu dalam kehidupanku. Dia maki-maki saya, dia benci sama saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya menjauhkan diri dari kasih karunia. Saya tidak mendengar nasihat Roh Kudus. Saya tidak mau mengampuni dia. Saya tidak mau taat. Itu saya menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Akhirnya firman Tuhan bilang apa? Tumbuh nih pohon yang namanya pohon kepahitan. Sampai berakar. Ini adalah kunci mengapa kita tidak pernah sampai jadi orang yang kudus bagi Tuhan. Tuhan malah bisa bertahan, Roh Kudus malah bisa terus tinggal kalau hati kita pahit, saudara. Nah, kalau hati kita pahit, itu mempengaruhi tubuh jiwa roh kita. Makanya dikatakan apa? Mencemari banyak orang, membuat kerusuhan. Kalau hati saudara pahit sama orang, jengkel sama orang, dendam sama orang, maka pikiran saudara akan jadi kotor. Saudara akan memikirkan bagaimana membalas orang itu. Roh Kudus itu jadi padam nih. Saudara tidak jadi orang yang kudus karena kerjanya apa? Merancang kejahatan untuk membalas orang itu. Kepahitan itu apa? Mencemari roh kita. Bayangkan itu. Merusak roh kita. Kenapa? Kita nggak bisa beribadah. Saya beritahu saudara, orang yang hatinya pahit, orang yang hatinya jengkel, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa beribadah, dia tidak akan bisa menyembah, dia tidak akan bisa memuji Tuhan, dia tidak akan bisa membaca firman Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mempersembahkan satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hatinya penuh dengan akar kepahitan. Itu akan membuat dia tidak bisa menjadi orang yang dikuduskan di dalam Tuhan. Roh Kudus bagaimana mau bekerja? Dan dia terus menolak kasih karunia. Dia mengeraskan hatinya. Lihat itu. Saudara ingin mengejar kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus yang mendidik kita. Jangan jauh dari kasih karunia, katakan amin. Kalau ada yang pagi hari ini hidup dalam kepahitan, amarah, dendam, benci orang, saudara, hari ini saya bilang, ampuni orang itu, maka Tuhan juga akan mengampuni saudara. Kenapa Ibrani memberikan kita contoh yang sederhana? Karena inilah penghambat saudara menjadi orang yang kudus. Bagaimana saya ini, saudara, bisa menjadi kediaman Roh Kudus ketika yang saya taruh di hati saya adalah sampah yang najis? Maka saya bukan orang yang dipisahkan bagi Tuhan. Bisa paham? Oke. Dan yang terakhir, orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia itu cirinya apa? Dia meremehkan kehidupan yang kudus. Dia tidak menghargai hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Makanya kita dikasih contoh siapa? Esau. Saudara lihat ayat 17. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika dia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan mencurahkan airnya. Yang terakhir, saudara, orang kalau dia tidak mengejar kekudusan, maka dia menjauhi kasih karunia. Salah satu ciri orang tidak mengejar kekudusan adalah apa? Dia menjauhkan diri dari kasih karunia, seperti tadi. Sehingga apa? Tumbuh akar yang pahit. Dia tidak membiarkan Roh Kudus menasihati dia, mengajar dia, menuntun dia, memampukan dia mengampuni orang lain. Hatinya jadi pahit. Yang kedua, dia meremehkan hidup yang kudus. Esau itu adalah contoh orang yang sangat diberkati, tetapi dia tidak menghargai kekudusan yang Tuhan beri. Bayangkan, Esau itu adalah anak pertama dari siapa? Ishak. Ya, Ishak itu punya 2 anak kembar, Yakub dan Esau. Betul? Esau itu adalah anak pertama. Sebagai anak pertama, firman Tuhan bilang apa? Dia punya hak istimewa, dia punya hak kesulungan. Ibu Asnani, pendeta Asnani pernah khotbah itu tentang hak kesulungan sih.